Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu dan dimudahkan segala rezekinya. Saya di sini akan membahas cara membedakan pinjaman legal dan ilegal, saudara-saudara. Nah, di sini udah ada gambar Kementerian Kominfo blokir 3.216 konten investigasi ilegal. Jadi Kominfo itu udah memblokir ya situs-situs pinjaman online ilegal. Dan untuk kalian yang masih mencari pinjaman online ilegal itu sebenarnya masih ada. Jadi nggak semuanya keblokir oleh Kominfo. Itu ada sebagian juga yang masih bisa dan ada juga sebagian yang sudah ditutup oleh Kominfo. Jadi untuk kalian bisa memilih pinjaman mana yang akan kalian pilih. Di sini tuh Kominfo itu menginfokan juga ya bahwa pinjaman ilegal itu sebenarnya tidak apa-apa gitu, nggak dibayar juga. Dan setiap pinjaman online ilegal itu kalian sama saja mengisi data, dan ada juga yang bisa mengisi data dengan data palsu gitu, data palsu kalian. Ada yang bisa, kalau yang beruntung ya seperti itu. Dan ini juga Kominfo menginfokan kalau pinjaman online ilegal itu katanya nggak usah dibayar. Nah, untuk kalian itu yang sudah mempunyai hutang-hutang pinjaman online ilegal itu, nggak usah dibayar lah menurut saya. Kalau menurut Kominfo juga seperti itu, ya udah, ngapain buat dibayar lagi gitu. Yang masih punya angsuran dan itu, dan mungkin risinya itu secara ditelepon terus oleh pihak pinjaman online ilegal itu. Dan di sini banyak sekali ya di Play Store pinjaman online seperti ada Kami, terus KTA Kilat, Rupiah Cepat. Itu termasuk OJK ya, legal. Kalau yang sudah terdaftar OJK itu legal. Nah, seperti ini, Kredit Pintar. Kredit Pintar itu pinjaman online yang legal. Dia sudah terdaftar di OJK ya, teman-teman. Di sini di keterangannya juga ada tuh, pinjaman uang online di Kredit Pintar juga sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Jadi untuk yang legal itu, yang seperti itu ya teman-teman, berlabel OJK. Dan bang, bagaimana perbedaan pinjaman online legal dan ilegal? Kalau pinjaman online ilegal itu biasanya nggak ada logo OJK, dia OJK. OJK ya teman-teman, maaf salah. Kalau pinjaman online legal itu biasanya berlabel KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Biasanya seperti itu doang. Nah, ini untuk Kredit Pintar kan dia udah termasuk itu ya, OJK. Dia itu resmi yang terdaftar di Kominfo. Kalau yang KSP doang biasanya enggak teman-teman, enggak terdaftar di Kominfo. Jadi itu juga bisa disebut ilegal. Jadi untuk teman-teman yang sudah biasa mencari link pinjaman online ilegal itu, ternyata masih banyak di Play Store. Cuman ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Jadi untuk teman-teman itu, cara membedakan yang legal PS ilegal itu, berlabelkannya bisa kelihatan teman-teman. Berlabelkan OJK. Kalau yang ilegal itu nggak ada. Nah, seperti ini, pinjaman online dana cash cepat. Ini tuh nggak berlabelkan OJK teman-teman. Ini tuh biasanya cuma berlabelkan KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Jadi teman-teman tuh, ini tuh bisa disebut juga ilegal ya untuk yang tidak terdaftar di OJK itu. Jadi sehubung dengan pemberitahuan Kominfo itu, kalau yang ilegal itu ambil sebanyak-banyaknya, jangan kalian kembalikan uangnya. Jadi untuk teman-teman tuh yang biasanya mencari link, bang, link pinjaman online ilegal bang, yang biasa sudah mencairkan uang dan bisa gitu
dalam mencairkannya, ya selamat. Dan menurut saya sih gak usah dibayar karena itu ilegal. Kalau yang legal, kecuali kalau yang legal ya. Kalau yang legal untuk teman-teman, menurut saya sih harus dibayar. Dan makin kesini untuk saldonya makin besar teman-teman. Jadi kita tuh kebutuhan kita tuh pinjam tuh semakin besar pinjaman kita kalau kita rutin untuk membayar pinjaman online yang legal itu untuk setiap bulannya. Jadi untuk teman-teman kalau yang biasa pinjaman online legal dan ilegal itu, yang ilegalnya buat bayar pinjaman online yang legal. Jadi untuk teman-teman tuh bisalah diakalin gitu. Jadi saling menutupi. Kalau yang ya itu mah ide-idean kalian lah. Untuk teman-teman bagaimana caranya mengakali semuanya. Semua itu tergantung teman-teman juga. Oke, sekian informasi dari saya. Mungkin maaf bila ada salah kata atau bahasa yang tidak mengenakan karena di sini juga saya masih belajar. Dan untuk kalian semua jangan lupa di-subscribe channel saya, like dan komen. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.